Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya akan tampil sebagai analis dari PT Indeks Politika Indonesia, PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang saya pimpin. Sahabat dan sobat IPISO, selaku Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PTIP, saya ingin membedah tentang perpolitikan di Kabupaten Luwu dan di Kota Palopo. Seperti apa kondisi terkini? Hasil temuan survei tentunya dari PT Indeks Politika Indonesia. Namun pada kesempatan kali ini, saya hanya ingin menggambarkan peta secara global, secara kasar, tanpa mempresentasikan survei secara detail, sahabat dan sobat IPISO. Untuk Pilkada Luwu, kelihatannya 2024 Pilkada Luwu ini akan berjalan sangat keras dan ketat. Karena ketokohan figur-figur yang maju di sana, yang muncul, itu tergolong cukup merata. Adapun dua figur yang saat ini mendominasi peta elektoral di sana, itu pun masih mungkin untuk dikejar oleh figur-figur yang lain karena tentu waktu masih cukup lama, sahabat dan sobat IPISO. Di Pilkada Luwu saat ini memang Syukur Bijak wakil bupati saat ini bersama putra bupati yaitu Andi Arham Basmi Matayang itu bersaing ketat sementara ini elektabilitasnya berdasarkan data yang dikumpulkan PTIP. Keduanya masing-masing saya lihat itu unggul di basis utama mereka yang menjadi kantong-kantong basis suara mereka. Untuk Syukur Bijak kita semua tahu bahwa di Walmas dia sementara memang masih tergolong tokoh yang sangat kuat di sana karena terlihat di sana dia berhasil atau sementara sekitar 60% masyarakat Walmas menjatuhkan pilihan kepadanya ketika survei dilaksanakan di bulan ini, sahabat dan sobat IPISO. Begitupun putra bupati saat ini, putra Opu Andi Basmi Matayang, yaitu Opu muda Andi Arham Basmi Matayang, itu juga tidak kalah di basisnya di daerah selatan tentunya atau di Luwu pada jantung Luwu Belopa dan di kantong-kantong suara yang menjadi basis dari Pak Opu Basmi Matayang, Pak Bupati Arham pun memperlihatkan kekuatannya di sana dengan juga tergolong cukup mampu untuk meyakinkan basis-basis pemilih dari Pak Bupati agar menerima Arham Basmi Matayang dalam survei yang dilakukan oleh PTIP. Sahabat dan sobat IPISO, namun bagi Syukur Bijak dan bagi Pak Arham Basmi Matayang ada nama Patahuding. Di sini Patahuding berada di urutan ketiga yang tentu setiap saat bisa mengejar Syukur Bijak, bisa mengejar Arham Basmi Matayang. Kalau Arham Basmi Matayang dan Syukur Bijak tidak mampu atau tidak pandai menjaga kantong-kantong suaranya, karena tentu Patahuding
sebagai figur yang kemarin maju melawan petahana saat ini atau melawan Pak Andi Basmi Matayang maupun Basming, ya tentu pelajaran dan perolehan suara yang didapatkan kemarin dengan angka cukup besar, dengan angka 39% lebih, hampir 40, membuat Pak Tahudin tentu adalah ancaman serius bagi Syukur Bijak dan Arham Basmi Matayang. Selain Pak Tahudin, tentu nama Buhari Kahar Musakkar pun patut diperhitungkan oleh Syukur Bijak dan Andi Arham Basmi Matayang. Karena biar bagaimanapun Buhari Kahar Musakkar adalah figur yang sudah populer di sana dan tentu mewakili klan Kahar Musakkar. Namun tentu ada Ibu Tendri Karta yang juga muncul dan menjadi pengganggu dari Buhari Kahar Musakkar maupun Syukur Bijak dan Andi Arham Basmi Matayang. Kenapa? Karena biar bagaimanapun dia adalah istri dari Andi Musakkar, tentu dia sudah punya basis. Kemudian ada nama Rusli Sunale. Rusli Sunali sebagai ketua DPRD Kabupaten Luwu saat ini, dia pun masuk kategori figur yang cukup mampu menjaga basis-basisnya, khususnya di 2-3 kecamatan di dataran tinggi yang memang kelihatannya cukup mampu dia jaga hingga saat ini. Kemudian tentu di sini Erwin Baraba, walaupun belum terlalu signifikan, namun sosok seorang Erwin Baraba cukup muncul di daerah Walendrang ini, Lamasi. Nah, seperti itu. Di Walmas, sahabat dan sobat Ipiso. Kemudian tentu mantan wakil bupati di sana Ambrus Sahir pun figur yang cukup mampu mengganggu basis-basis dari Syukur Bijak. Kalau dilihat dari survei ini, artinya sahabat dan sobat Ipiso, Syukur Bijak yang dalam survei 01 ini berada di ranking teratas bersama Andi Arham Basmi Matayang, bersaing ketat bersama Andi Basmi Matayang, dibayang-bayangi oleh Pak Tahudin, Buhari Kahar Musakkar, tentu ada Rusli Sunaleh pun ikut menjadi membayang-bayangi figur dari Syukur Bijak dan Andi Arham Basmi Matayang. Nah, sahabat dan sobat Ipiso, kalau kita melihat geopolitik yang terjadi di Kabupaten Luwu, di sana terbagi 3 geopolitik. Tentu geopolitik terbesar ada di Belopa dan sekitarnya. Kemudian Walmas yang notabene berada di basis Syukur Bijak yang ada di Walendrang Lamasi dan di dataran tinggi Latimojong dan Basteng, 3 kecamatan di atas yang merupakan basis dari Rusli Sunali, sahabat dan sobat. Bagaimana peta pilkada Luwu ke depan untuk setiap figur-figur bisa mengamankan kemenangan? Tentu geopolitik. 3 geopolitik ini harus betul-betul dikaji secara matang oleh Syukur Bijak, Andi Arham Basmi Matayang maupun Pak Tahudin dan Buhari Kahar Musakkar, sahabat dan sobat Ipiso. Andi Arham Basmi Matayang kalau ingin mengganggu basis dari Syukur Bijak, tentu hal yang paling produktif untuk mengangkat elektoral dari Arham Basmi Matayang, sebaiknya dia mengambil figur dari
Walmas, Walendrang Lamasi. Di Walmas ini, kalau dalam kacamata saya, sebaiknya Andi Arham Basmi Matayang mengajak berkoalisi dua figur. Kalau Syukur Bijak yang akan menjadi lawannya di Pilkada Luwu 2024. Yang pertama tentu Ambrus Saher. Ambrus Saher adalah mantan wakil bupati mendamping Caka di periode terakhir Caka kemarin, dan di periode pertarungan antara Pak Tahuding yang berpasangan dengan orang Walmas memilih tidak maju. Disinilah yang membuat Ambrus Saher ini agak harus bekerja keras kembali, karena dia tidak bermain di satu momentum dalam memelihara basis-basisnya. Namun tentu ketika Ambrus Saher bergerak dari sekarang, kantong-kantong suaranya yang real di Walendrang Lamasi itu bisa dia jadikan modal dia untuk dilirik oleh Andi Arham Basmi Matayang ataupun Pak Tahuding. Karena kalau dilihat dari pilkada, dari hasil survei yang kami lakukan, kelihatannya Ambrus Saher hanya layak kembali maju sebagai calon wakil bupati karena belum tergambarkan ketika dia maju sebagai calon bupati mampu bersaing dengan Syukur Bijak maupun Andi Arham Basmi Matayang, juga Pak Tahudin dan Buhari Kahar Musakar, sahabat dan sobat Imso. Jadi pilihan paling rasional yang harus dilakukan oleh Ambrus Saher adalah menerima pinangan Andi Muhammad Arham Basmi Matayang ketika Andi Muhammad Arham Basmi Matayang ini mengajak dia berkoalisi. Pilihan kedua bagi Andi Arham Basmi Matayang adalah Erwin Baraba. Erwin Baraba ini adalah anggota DPRD 2 periode dari PDIP, dari Dapil Walendrang Lamasi. Dia dikenal adalah tokoh muda yang cukup memiliki basis di Walmas, Walendrang Lamasi. Tentu Erwin Baraba bisa menjadi alternatif kedua untuk diperhitungkan menjadi calon wakil dari Andi Arham Basmi Matayang. Pilihan ketiga, ketika misalnya Arham mau mengambil wakil dari dataran tinggi yang 3 kecamatan, yaitu Timojong dan Basteng, ya pilihannya hanya satu, Rusli Sunale, karena memang di dapil ini Rusli Sunale saja figur yang muncul elektoralnya dan cukup mampu, bahkan lebih tinggi surveinya dari Buhari Kahar Musakar. Rusli Sunale ini dalam survei IP berada di urutan keempat setelah Pak Tahuding, di mana Syukur Bijak dan Andi Arham Basmi Matayang ini bersaing ketat, disusul Pak Tahuding dan Rusli Sunale. Tentu tingginya survei Rusli Sunale juga pun bisa menjadi pertimbangan bagi Arham Basmi Matayang. Namun menurut saya idealnya Andi Arham Basmi Matayang lebih fokus pada Ambrus Saher atau Erwin Baraba atau tokoh-tokoh dari Walendrang Lamasi, karena DPT terbesar kedua setelah Belopa dan sekitarnya ada pada Walendrang Lamasi ini. Begitupun Syukur Bijak. Syukur Bijak dia lebih nyaman memilih wakil kalau orang-orangnya diajak ingin bergabung dan berpaket dengannya. Karena di selatan Belopa ini banyak figur-figur yang siap maju. Ada Saifuddin Kasim, ada Harbi Syam, ya, kemudian Andi Basok Suli, ada Tabi Pasenggong, ada Wahyu Napeng, dan ada Bahrianto Baktiar, ya tentu Buhari Kahar Musakar, Andi Tendrikarta. Pilihan-pilihan ini semua memenuhi persyaratan bagi Syukur Bijak, karena memang Syukur Bijak idealnya harus menggandeng tokoh dari Belopa, sahabat dan sahabat. So, begitu pun Pak Tahuding. Pak Tahuding ketika misalnya kembali maju lagi sebagai calon bupati di sana, ya harus mempertimbangkan juga dari Walmas maupun dari dataran tinggi, dari Latimojong dan Basteng, kalau ingin menyaingi pasangan dari Syukur Bijak
dan juga Ariandi Arham Basmi Matayang, sahabat dan sobat Ibso. Di Pilkada Luwu ini sebenarnya masih banyak pilihan-pilihan komunikasi politik yang bisa terbangun. Ukur bijak juga masih bisa membangun koalisi dengan kubu Andi Musakkar. Kalau dulu dia menjadi wakil Andi Musakkar di periode pertama, Andi Musakkar tentu saja dia bisa mengajak Andi Trikarta, istri dari Andi Cakka, Andi Kara Musakkar, ataupun anak dari Andi Musakkar. Namun Andi Trikarta tentu pilihan yang paling strategis bagi Syukur Bijak kalau dari kubu gerbong Kahar Musakkar. Bahkan lebih seksi lagi kalau Buhari Kahar Musakkar yang digandeng oleh Syukur Bijak. Tentu itu jauh lebih kuat lagi. Fatahudin tentu ketika memutuskan kembali maju, maka ya suka atau tidak suka pilihannya harus ke Walmas atau ke Latimojong Basten. Dan memang kalau dilihat komunikasi politik di sana, saya lihat Andi Muhammad Arham Basmi Matayang memang lebih intens membangun komunikasi dari kacamata saya ke daerah Walmas, Walindra Lamasi. Fatahudin pun dan Syukur Bijak pun dikait-kaitkan dengan Rusli Sunaleh, Ketua DPRD Kabupaten Luwu saat ini. Entah seperti apa. Karena kalau misalnya Fatahudin harus menggandeng orang Belopa, saya pikir itu kurang bagus, kurang menguntungkan bagi Fatahudin. Jadi Fatahudin juga harus menggandeng orang dari Walmas ataupun dari dataran tinggi, Basten dan Latimojong, sahabat dan sobat Ibso. Andi Arham Basmi Matayang tentu putra sulung dari Opu Andi Basmi Matayang ini. Ya, kalau mampu membantu kerja-kerja pemerintahan dari ayahnya, Opu Andi Basmi Matayang, tentu Arham akan bisa sangat diuntungkan. Karena ya dalam pengawalan saya kemarin di Pilkada Luwu, memang seorang Pak Bupati ini, Opu Basmi Matayang ini dikenal tokoh yang memiliki basis yang sangat kuat di daerah Belopa dan sekitarnya, atau di daerah selatan. Kalau misalnya Pak Bupati Opu Andi Basmi Matayang mampu mengarahkan dukungan itu kepada putranya Andi Muhammad Arham Basmi Matayang, tentu Andi Muhammad Arham Basmi Matayang ada peluang untuk menumbangkan Syukur Bijak yang memiliki modal basis di Walindra Lamasi, sahabat dan sobat Ibso. Dengan pilihan-pilihan politik berdasarkan geopolitik yang strategis yang dibangun oleh Andi Arham Basmi Matayang, sahabat dan sobat Ibso. Di Pilkada Luwu ini 2024 ini tanpa Opu Andi Basmi Matayang membuat diincar banyak figur-figur memang yang tentu mengincar posisi pelanjut dari Opu Andi Basmi Matayang. Depi Bijak sebagai putra Syukur Bijak sendiri yang duduk sebagai anggota DPR RI, itu pun ada kemungkinan muncul ketika misalnya Syukur Bijak memutuskan untuk maju ke DPR RI dan mendorong anaknya mendampingi Andi Arham Basmi Matayang. Karena kalau Andi Arham Basmi Matayang menggandeng Depi Bijak, saya pikir sebuah perpaduan antara Opu Basmi Matayang dan perpaduan Syukur Bijak itu sendiri dalam lingkai generasi muda mereka, sahabat dan sobat Ibso. Semua hal dalam dunia politik bisa terjadi selama komunikasi politik itu terbangun, terjalin di antara para figur. Tentu muaranya adalah pembangunan atau membangun Kabupaten Luwu, sahabat dan sobat Ibso. Itulah analisis dari Pilkada Luwu. Saya ke Palopo. Kalau di Pilwali Palopo ini
2024 dalam temuan dan kacamata IP. Di sini memang kelihatannya ada dua figur yang akan menonjol juga persaingan peta elektoralnya. Kalau di Pilkada Luwu tadi Syukur Bijak dan Andi Arham Basmi Fattai akan bersaing ketat. Di sana pun di Pilwali Kota Palopo ini menurut kajian data dari PT Indeks Politik Indonesia PTIP, ya Dr. Ahmad Saripudin Ome, mantan wakil Judas Amir kemarin, dan tentu Rahmat Masri Bandaso, wakil wali kota Judas Amir saat ini, berada pada ranking teratas tokoh berdua yang memiliki peta elektoral yang kuat dan bersaing, sehingga membuat pertarungan di 2024 antara keduanya cukup menonjol dan lebih mendapatkan arah perhatian. Namun tentu keduanya bukan tanpa pengganggu atau kuda hitam yang siap mengejar mereka dan melampaui mereka kalau mereka lalai. Tentu Haidir Basir sebagai tokoh yang memiliki basis yang real pernah menjadi runner up di pilkada sebelumnya, sahabat dan sobat 2013. Nah, tentu Haidir ini patut diperhitungkan sebagai figur yang cukup potensial kembali menatap pilkada Pilwali Palopo, sahabat dan sobat. Kemudian Farid Kasim Judas FKJ ini, ya anak angkat dari Judas Amir ini, kelihatannya pun sangat bernafsu, sangat terlihat keinginannya untuk maju dan memenangkan Pilwali Palopo. Dilihat dari gerakan-gerakannya yang tergolong masif, baik itu menggunakan secara tim maupun menggunakan jaringan-jaringan ASN yang di bawah komando wali kota Palopo, ayah angkat dari Farid Kasim, yaitu Judas Amir, sahabat dan sobat Ipil. Kemudian tentu ketua DPRD di sana Haja Nur Haini, ya juga adalah kuda hitam, karena menurut saya sebagai ketua DPR tentu memiliki ruang-ruang yang cukup jelas. Begitupun Pak Sekot di sana, sekretaris kota, sebagai birokrat, ya juga memiliki kans yang besar. Kemudian ada nama Sawaludin Alrif. Ini sering disebut-sebut ingin maju di Pilwali Palopo, namun tidak jadi-jadi. Orang yang dikenal dekat dengan Idris Manggabarani ini, Sawaludin Arif ini, kelihatannya pun kembali memunculkan namanya untuk ingin menatap Pilwali Palopo. Nah, disinilah dia harus pandai-pandai memainkan irama politiknya, karena harus menghadapi Ahmad Saripudin Ome, Rahmat Masri Mandaso, Haidir Basir, dan Farid Kasim Judas. Namun kalau menurut kajian PTIP, 4 nama yang paling berpeluang maju di sana itu adalah Ahmad Saripudin, Rahmat Masri Mandaso, Haidir Basir, dan Farid Kasim Judas. Disinilah nanti kita lihat Rahmat Masri Mandaso yang sukses merebut Partai Golkar menjadi ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Palopo, tentu sejak dari dini sudah sedikit unggul dalam persaingan internal bersama Haja Nur Haini, yang juga adalah kader Golkar, ketua DPRD Kota Palopo dari Partai Golkar. Sehingga Rahmat Masri Mandaso bisa lebih diuntungkan dengan posisi dia sebagai ketua umum dibanding Nur Haini SKP. Rahmat Masri Mandaso tentu sangat berpotensi bisa mendapatkan rekomendasi Partai Golkar sebagai ketua DPD 2 di sana. Haja Nur Haini itu bisa diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit ke depan. Apakah kalau ingin maju menjadi calon wali kota tentu agak berat, karena dia tidak merebut jabatan ketua Golkar, walaupun dia ketua DPRD saat ini, karena Rahmat Masri Mandaso adalah wakil wali kota saat ini. Ahmad Saripudin pun Ome sampai hari ini dikenal tokoh yang belum berpartai atau belum jelas partainya setelah keluar dari Hanura, kalau tidak salah. Haidir Basir pun saat ini
dalam pantauan saya belum belum jelas juga partai yang akan mungkin dia fokusi untuk dijadikan modal kendaraan politik. Farid Qasim tentu sebagai ASN juga belum berpartai, tapi selama ini keluarganya Pak Wali Kota Judas Amir adalah kader Nasdem. Tentu ketika Farid Qasim mundur dari ASN dan maju di Pilwali, peluang dia untuk menatap Pilwali dengan Nasdem cukup besar karena pengaruh dari Judas Amir ke Nasdem cukup kuat. Juga Ahmad Saripudin Ome, dia juga masih banyak pilihan-pilihan. Dia bisa bergabung di PDIP, Gerindra, Demokrat, ada banyak pilihan-pilihan bagi dia karena saat ini dia belum berpartai. Kemudian ada namanya Budi Sada. Budi Sada juga ini tentu bisa kalau mau maju 01 maupun 02, tapi kelihatannya kalau berbicara tentang calon wali kota di sana, saya rasa-rasanya PTIP rasa-rasanya melihat peluang Ahmad Saripudin, Rahmat Masri Mandaso, Farid Qasim Judas dan Haidir Basir lebih berpeluang maju karena dukungan elektoral di 4 ini menonjoli atau melebihi yang lain-lain, sehingga keempat figur ini menurut kajian saya lebih mendapatkan perhatian dari partai politik dibanding yang lain. Tinggal tokoh-tokoh yang lain seperti Ketua DPRD ini, Sawaludin Arif, Budi Sada, itu harus pandai-pandai menempatkan diri. Dia bersama siapa, berkoalisi dengan siapa, dan digandeng oleh siapa. Ahmad Saripudin Ome dan Rahmat Masri Mandaso, mantan wakil Judas Amir yang kemarin maju melawan Judas Amir, cukup bagus perlawanannya walaupun kalah telak. Tapi menonjolkan bahwa dia memiliki basis yang cukup real. Dan kalau Dr. Ahmad Saripudin mengawal dan mengamankan suara-suara yang didapatkan di periode sebelumnya, tentu peluang dari Ahmad Saripudin ini cukup terbuka. Namun tentu kehadiran Rahmat Masri Mandaso yang kembali menjadi wakil wali kota Palopo dan memimpin Partai Golkar membuat Dr. Ahmad Saripudin Ome ini harus bekerja sejak dini, harus bekerja sejak jauh sebelumnya untuk bisa memperkuat segera kembali popularitasnya, stabilitasnya, dan elektabilitasnya. Karena biarpun kita pernah maju, kalau kita tidak pelihara, bisa saja kita ditinggalkan. Namun ketika dia mampu memeliharanya, tentu Ahmad Saripudin Ome ini, Haidir Basir, dan Rahmat Masri Mandaso ini, begitu Farid Qasim Judas berada pada 4 deretan teratas yang sangat berpotensi maju, dan wakil-wakil mereka bisa menjadi penentu bagi kemenangan-kemenangan mereka selama mereka bisa mengambil pasangan yang efektif dari geopolitik yang efektif dan strategis, sahabat dan sobat episode. Apalagi ketika Dr. Ahmad Saripudin ini bisa menggandeng Haidir Basir atau berpasangan dengan Haidir Basir. Begitupun sebaliknya kalau Rahmat Masri Mandaso mampu mengajak berpasangan Haja Nurhaini SKP MKes Ketua DPRD, atau mengajak berduet Farid Qasim Judas, tentu simulasi-simulasi ini menjadi dahsyat. Ahmad Saripudin Ome bisa dengan Haidir Basir, ataupun bersama Haja Nurhaini SKP Ketua DPRD, ketika Ome bersama Ketua DPRD Kota Palopo, itu pasangan yang kuat. Begitupun Rahmat Masri Mandaso ketika berpasangan dengan Farid Qasim juga kuat, maupun berpasangan dengan Budi Sada juga kuat. Saudara-saudaraku, sahabat dan sobat episode. Nah, inilah menurut saya gambaran dari peta politik yang ada di Kabupaten Luwu atau Pilkada Luwu menuju 2024, dan juga gambaran peta politik di Kota Palopo dalam gambaran menuju pemilihan wali kota 2024 nanti. Sahabat dan sobat episode. Demikianlah
Analisis sederhana saya sebagai Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PT IP, Lembaga Survei dan Konsultan Politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sekian dari saya, Swadi Dirus Amir, mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat dan sobat episode dan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.